Ini merupakan video ketiga aku di channel Astiawahab dan sekarang aku ingin membahas mengenai jangan percaya orang dari depan doang. Semangkok. Keseragamnya Rian. Aku punya cerita. Satu orang ini namanya Kaze. Dia merupakan cowok yang perawakannya kelihatan maco sih kalau nggak pakai kacamata. Nah, si Kaze ini merupakan peran figuran di cerita Lili Kacamata yang merupakan sahabat terdekatnya Lili. Nah, menurut Lili nih, Kaze itu baik banget. Dia itu selalu ada. Bahkan Lili jadi ngerasa nggak sendiri gitu kalau misalkan ada Kaze di sampingnya. Sampai suatu ketika Kaze mendapat suatu masalah di kantin sebelah. Dia nggak sengaja numpahin semangkok bakso ke seragamnya Rian, yang notabene Rian itu merupakan tokoh yang paling sangar gitu di ceritanya. Dan karena itu juga Kaze jadi digebukin tuh sama si Rian ya. Rian gimana nggak kesel ya, dia itu posisinya lagi asik-asik nongkrong sama teman-temannya dan Kaze yang datang dan secara nggak sengaja numpahin semangkok bakso ke seragamnya sampai kotor. Itu ngebikin mood Rian tuh langsung turun banget gitu ya, makanya dihajar habis-habisan tuh si Kaze itu sama si Rian. Dan kejadian itu terdengar sama si Lili. Lili tuh datang bak heroik, datang ngedeketin pertikaian secara sepihak itu. Dia kaget dong ya ngeliat si Kaze udah babak belur gitu. Dia tuh kayak sekarang kan pengen ngeberhentiin Rian gitu. Dia tuh ngomong, berhenti Rian gitu, berhenti. Tapi ya Rian udah gelap mata ya. Dia itu jadi gak ngedengerin lah omongan si Lili itu. Dia tetap ngehajar Kaze terus-terusan. Sampai suatu ketika Lili ngomong, gue bakal ngakuin apapun asal lo berhenti pukulin Kaze. Itu kata si Lili. Dan ucapan itu akhirnya didengar oleh Rian sendiri. Rian mulai ada pemikiran iblisnya. Rian mau Lili jadi pelayannya dia gitu. Saking baiknya Kaze, saking adanya Kaze di samping Lili terus, Lili itu jadi harus punya kewajiban untuk berbalas budi gitu. Jadi makanya ketika Kaze berbuat masalah, Lili itu jadi serta-merta kayak, oh gak boleh nih Cina, oh gak boleh, harus aku yang ngebantuin dia gitu. Pokoknya harus Lili gitu yang membantu Kaze. Kayak seakan-akan Lili itu harus ada balasan apa gitu ke si Kaze itu. Sampai-sampai ketika Kaze berbuat masalah, Lili itu yang harus berkorban sebagai balas budinya dia ke si Kaze. Sampai-sampai Lili secara terpaksa tuh harus menjadi pelayannya Rian karena kesalahan yang bukan kesalahannya dia gitu. Nah, singkat cerita, ketika sepasang remaja yang punya status pelayan ketuanya menjadi status yang saling menyukai, di situ Lili mulai ngerasa kayak dirinya terancam. Awalnya dia dapat pesan, ancamannya itu kayak, kamu gak boleh deketin Rian. Kalau kamu deketin Rian, maka orang-orang terdekatmu akan celaka. Seperti itulah ya ancamannya tuh. Dan Lili ketakutan karena dia itu orangnya benar-benar gak bisa sendirian. Dan ancaman itu justru bikin dia ngerasa kayak ketar-ketir, yang akhirnya lambat laun jauhin Rian secara perlahan. Di sana Rian mulai mikir, apa ya yang menyebabkan Lili menjauhkan Rian secara tiba-tiba. Dan setelah diusut demi diusut, Rubai, temannya Rian yang selaku hacker di cerita itu, melakukan pelacakan terhadap pesan itu. Dan ternyata yang paling kagetnya, orang yang ngancam itu adalah Kaze sendiri. Saking percayanya Lili kepada Kaze, dia sampai lupa kalau ternyata selama bertahun-tahun dia nggak pernah melihat Kaze dari berbagai sisi. Yang itu justru bikin dia ketipu sama temannya sendiri. Go, anjay. Ya, tapi siapa ya? Oke.
Menurut kalian kenapa Kaze ngelakuin itu? Kenapa Kaze bisa-bisanya ngancem Lily untuk jauhin Rian? Kenapa Kaze bisa-bisanya bersikap kayak gitu? Sebenarnya alasannya udah tertera jelas di cerita Lily Kacamata di part akhir lah. Tapi intinya Kaze ngelakuin itu karena gak mau Lily bahagia. Jangan mandang orang dari depan doang, nanti kamu ketipu. Itu merupakan statement yang harusnya Lily ketahui gitu, bahwa gak semua orang harus bisa dipercayai secara seluruhnya tanpa kamu lihat dia dari berbagai sisi dulu. Aku sendiri sering kali sih kedapatan ketipu ketika aku mandang orang dari depan doang. Gimana gak ketipu ya? Manusia itu kan sikapnya kompleks dan pasti berubah-ubah gitu. Kalau misalkan kita melihat orang dari depan doang gitu, tanpa melihat dari berbagai sisi. Nah nih ya, ada orang yang diem-diem baik gitu ketika di depan aku selalu nilai mereka, oh dia kayaknya gak suka aku, dia kayaknya benci aku. Padahal kenyataannya mungkin dia lagi nervous atau ada hal-hal yang emang gak sefrekuensi, bukan karena dia benci aku. Ada juga nih ya, aku kedatangan satu orang yang senyum, ramah. Aku langsung nilai dia kayak, wah baik banget dia gitu. Padahal kenyataannya dia ngedatengin aku karena pengen minta contekan. Ya sekecil itulah ya. Walaupun emang kecil sih. Cuman kalau misalkan kita seluruhnya percaya orang, tapi hasilnya kamu cuma memandang orang dari depan doang, kamu pasti bakal fatal sih. Bakal ketipu banget. Aku juga suka heran, kenapa sih aku selalu takut gitu ketika ada orang yang berperawakannya tuh nyeremin, ketimbang orang-orang yang berpakaian berjas rapi. Padahal kebanyakan anak-anak yang dikasih permen dan yang akhirnya diculik itu asalnya dari orang yang pakaiannya rapi gitu, berkemeja. Aneh sih, kalau dipikir-pikir kenapa ya kita itu harus selalu mandang orang dari depan doang gitu. Oke, dari permasalahan ini aku mencari solusinya. Yang aku dapat agar aku nggak melulu memandang orang dari depan doang adalah memulai untuk mengamati. Pengamatan itu nggak kayak yang semacam stalker yang harus lihat HP orang, terus lihat isi galeri atau apapun itu. Nggak kayak gitu. Maksudnya pengamatan yang dilakuin itu adalah pengamatan dari sikap mereka, dari cara mereka menyikapi sesuatu. Kadangkala ya, kalau kita melakukan pengamatan sekecil apapun itu, ada suatu kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil. Apakah kita akan terus mempercayakan dia? Apakah kita memang gak usah mempercayakan dia lagi gitu? Kita itu emang gak seharusnya sih untuk percaya semua orang, semua manusia di dunia ini. Karena emang kenyataannya manusia itu fake guys. Kita itu gak bisa mempercayai orang lain. Yang parahnya mempercayai orang lain tuh dari hanya memandang mereka dari depan doang gitu. Sikap manusia jelas kompleks. Kalau mandang orang dari depan doang bakal ketipu sih. Mulailah melakukan pengamatan sekecil apapun itu. Tapi ingat, mengamati itu ada seninya gitu. Jangan sampai kalian mengamati orang tuh dari cara berpakaiannya aja. Aku tadi ngomong melakukan pengamatan sekecil apapun itu. Iya, tapi jangan sampai kalian mengamati dari cara berpakaiannya aja gitu. Itu sama aja bohong. Karena pejabat-pejabat yang berjas pun bisa melakukan korupsi yang bisa bikin rakyat melarat. Karena orang-orang yang sering senyum pun rupanya di belakangnya bisa menjatuhkan orang yang dia kasih senyum itu. Jadi alangkah lebih baik melakukan pengamatan itu dari cara dia menyikapi sesuatu. Dan ya yang paling penting juga adalah kita itu harus peka terhadap perubahan kecil apapun itu. Ketika kita ingin menjalin suatu hubungan dengan si doi gitulah, kita itu emang harus peka aja gitu. Jangan sampai kayak
Kita tuh udah berhubungan gitu, kayak Lily ke Kaze, udah teman dekat gitu. Saking lamanya berteman, jadi harus ada kewajiban untuk mempercayai 100% ya. Gak seharusnya kan. Jadi langkah lebih baik peka terhadap perubahan kecil. Kalau misalkan Lily peka terhadap perubahan kecil, misalkan kayak mengapa ya Kaze mendadak jadi memasang muka masam atau gimana gitu ketika Darian, itu kan bisa menjadikan suatu titik awal bahwa ternyata ada hal yang harus dia amati secara lebih rinci lagi, secara lebih dalam lagi. Ya daripada kamu ketipu gitu, daripada aku ketipu, daripada kita semua ketipu tentang manusia-manusia yang punya banyak muka, lebih baik kita melakukan pengamatan dan menumbuhkan kepekaan terhadap sekitar gitu. Karena hakikatnya kita adalah manusia yang kompleks, bisa jadi punya banyak muka. Lily ketipu sama Kaze yang padahal udah teman selama bertahun-tahun, ya walaupun cuma cerita ya, tapi jangan sampai lah di realita ini kita berakhir ketipu juga, berakhir menjadi korban yang sama kayak Lily. Karena rasanya gak enak ketika kita udah menumbuhkan suatu kepercayaan kepada orang lain dan orang itu malah menjatuhkan kepercayaan itu karena dari awalnya kita mandang dia dari depan doang gitu. Jangan sampai lah ya kalian juga. Dan ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi aku juga. Aku masih ngerasa video ini banyak yang kurang. Cara bicara aku, cara menyampaikan aku dalam sesuatu juga masih agak gimana gitu, jadi mohon maaf. Ini merupakan video ketiga aku di channel Asdewa aku, jadi harap maklum karena ini mungkin masih dibilang pemula. Oke, jadi jangan sampai kalian ketipu juga. Dan kalau misalkan di antara kalian ada yang ketipu sama kayak Lily, ya harap dimaafkan aja. Aku harap nggak terulang kembali setelah nonton video ini. Dan jika kamu udah nggak ketipu lagi sama orang lain, apakah ada yang ketipu sama dirinya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Asih. See you, thank you.